Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, teks kedua yang kita pelajari adalah teks eksplanasi. Ini teks kedua setelah teks pertama kemarin, teks prosedur ya Ananda ya. Nah, baik. Mengapa kalian perlu belajar teks eksplanasi Nanda? Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Nah, berarti jika kalian ingin menjelaskan kepada masyarakat, gitu ya, tentang kejadian-kejadian alam di sekitar kalian, kejadian sosial di sekitar kalian, itu teks yang dipakai adalah teks eksplanasi. Misalnya terjadi gempa, terjadi tsunami, atau terjadi banjir misalnya ya, itu kalian menjelaskannya itu dengan teks eksplanasi. Kalau bidang sosial misalnya apa Nanda? Misalnya ada rapat RT misalnya gitu. Kalian akan melaporkan di tempatmu sedang rapat RT atau sedang terjadi fenomena sosial lain, itu bisa saja. Kalian akan menyampaikan pada masyarakat tentang pengangguran misalnya, itu fenomena sosial, itu juga bisa. Ilmu pengetahuan sangat luas, budaya misalnya ya, kalian akan menyampaikan tentang gelar budaya di kampung kalian misalnya, terus diupload di media sosial. Nah itu menggunakan teks eksplanasi. Gitu. Eksplanasi itu kan berasal dari kata explanation ya Nanda ya. Explanation itu artinya penjelasan gitu. Jadi teks eksplanasi sebenarnya teks yang isinya penjelasan. Penjelasan tentang apa? Tentang proses-proses gitu. Apa saja proses itu kan banyak gitu ya. Jadi seperti di situ dikatakan bahwa penjelasan itu bisa berupa penjelasan fenomena alam, sosial, iptek, budaya, dan yang lain. Gitu. Nah, inti dari teks eksplanasi itu biasanya berasal dari pertanyaan penulis terkait why dan how. Jadi mengapa dan bagaimana fenomena itu berlangsung. Jadi mengapa terjadi banjir misalnya, bagaimana kejadiannya. Saya mengapa fenomena budaya di dataran tinggi Dieng misalnya ya, yang potong rambut gimbal gitu ya. Itu kalau kamu mau menulis itu misteri rambut gimbal di Dieng misalnya. Nah itu kan inti tulisanmu nanti itu mengapa terjadi apa ritual pemotongan rambut gimbal. Harus begitu-begitu. Terus bagaimana prosesnya? Nah, kalau seperti itu berarti teks kalian nanti adalah teks eksplanasi. Gitu. Nah, kemudian penting bagi kita adalah untuk memahami struktur teksnya. Seperti pada teks prosedur kemarin ya Nanda ya. Nah, teks eksplanasi juga mempunyai struktur. Sederhana saja Nanda, ada 3 struktur. Itu yang pertama adalah pernyataan umum ya atau general statement gitu ya. Pernyataan umum di bagian awal. Tentu saja setelah judulnya ya Nanda ya. Ada judulnya, terus pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Adalah penulis menjelaskan atau memberikan definisi tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi. Jadi intinya itu pernyataan umum itu definisi dan penjelasan dari definisi, ya kan? Seperti teks prosedur kemarin itu. Jadi kalau ingin memulai teks eksplanasi itu menjelaskan konsepnya, definisinya. Nah, Pak Sarno selalu mengatakan definisi itu tidak cukup menggambarkan barang atau sesuatu yang didefinisikan kan Anda. Nah, oleh karena itu ditambah penjelasannya. Jadi isi pernyataan umum atau general statement itu adalah definisi dan penjelasan dari definisi. Kemudian yang kedua itu urutan sebab akibat. Ini bagian inti dari teks eksplanasi Nanda ya. Apa isinya? Penulis memaparkan serangkaian atau urutan mengapa peristiwa atau fenomena itu terjadi. Jadi proses. Jadi pertanyaan bagaimana tadi loh Nanda ya. Bagaimana fenomena itu terjadi. Nah ini
Ini bagian inti dari teks eksplanasi. Umumnya itu berisi urutan sebab akibat gitu kan. Jadi ini menyebabkan ini menyebabkan ini, akhirnya kejadian ini. Gitu. Kronologi kejadian, nah katakanlah gitu ya. Pada urutan sebab akibat itu isinya kronologi kejadian. Lalu yang ketiga itu interpretasi. Ini interpretasi ini ya Nanda ya. Nah ini untuk bisa, nah Pak Sarno pakai ini. Nah interpretasi ini Pak Sarno beri dalam kurung kan Nanda ya. Artinya apa? Kata yang ada di dalam kurung itu artinya apa? Artinya ini bersifat opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak kan begitu. Kalau tidak ada itu biasanya disambungkan dengan urutan sebab akibat itu. Gitu. Apa di sini isi interpretasi itu? Interpretasi itu berisi penulis mengakhiri penjelasannya dengan ringkas. Jadi pada bagian ini penulis memaparkan pendapatnya tentang peristiwa yang disajikan. Nah nanti Pak Sarno jelaskan bahwa cara menyimpulkan teks itu ada 3 nanti ya. Nah di sini pandangan penulis, komentar penulis terhadap fenomena ini gitu. Ya. Jadi ini pada prinsipnya di sini nih. Ya, pendapatnya tentang peristiwa gitu Nanda ya. Nah, nanti ada contohnya. Ini berarti saya hapus dulu ya Nanda ya. Saya hapus dulu ini. Erasernya di mana? Nah, oke. Baik. Nah, versi lain dari struktur teks eksplanasi itu dalam bahasa Inggris juga ada Nanda ya. Kalian dulu mungkin pernah belajar ini di semester berapa ya? Kelas 10 ya, kelas 10 semester 2. Explanation text gitu ya dalam bahasa Inggrisnya. Itu juga ada 3. Ini penjelasan ini untuk menguatkan penjelasan Pak Sarno tadi ya. Yang pertama general statement atau pernyataan umum tadi kan Anda ya, pernyataan umum ini. Apa isinya coba bandingkan. Dalam general statement berisi tentang penjelasan umum ya, penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Kalau Pak Sarno tadi apa Nanda? Jadi definisi atau konsep dan penjelasan dari definisi atau penjelasan konsep kan gitu. Sama aja kan? Nah, jadi kalau di sini tuh itu penjelasan umumnya gitu ya, penjelasan umum tentang fenomena. Yang kedua itu sequence of explanation, a sequence of explanation. Jadi sequenced itu tahapan ya Nanda ya. Tahapan dari penjelasan itu. Jadi kan sama aja dengan kronologi. Nah, sama kan? Apa isinya? Isinya adalah penjelasan proses mengapa fenomena tersebut terjadi, gitu kan ya. Ini mengapa fenomena tersebut terjadi atau why tadi kan Anda ya. Ini why. Lalu berikutnya adalah bagaimana peristiwa itu terjadi atau how gitu kan. Nah, jadi memang di sini menjadi bagian inti dari teks eksplanasi itu kan, sequence of explanation. Bagian intinya di sini. Nah, kita lihat yang ketiga Nanda. Yang ketiga itu di sini di dalam bahasa Inggris itu disebut closing. Nah, tadi kalau di versi Pak Sarno tadi apa? Interpretasi. Ya. Nah, coba isinya apa? Closing itu tidak tercantum dalam generic structure atau struktur dasar. Nah, karena itu tadi nyambung Pak Sarno mengatakan interpretasi itu sifatnya apa? Iya, betul. Sifatnya opsional gitu ya. Mana suka, boleh ada, boleh tidak. Nah, ternyata ini tidak tercantum dalam generic structure atau struktur dasar dari apa? Teks eksplanasi. Tetapi kebanyakan orang beranggapan bahwa paragraf terakhir dari sebuah explanation text adalah closing. Padahal itu merupakan bagian dari a sequence of explanation. Jadi bagian dari urutan
kronologis itu loh, urutan kejadian tadi gitu. Nah, kalau di sini jelaskan itu langkah akhir yang dijelaskan pada bagian sequence of explanation. Gitu. Lebih mudah mana Anda memahaminya? Nah, saya kira ini di struktur Pak Sarno tadi, closing tadi kan interpretasi. Interpretasi itu pandangan penulis terhadap fenomena yang dijelaskan. Gitu. Pandangan atau komentar gitu ya, bisa berupa komentar. Kalau kalian nulis banjir misalnya ya, nulis banjir. Apa itu banjir? Itu pada general statement gitu ya. Lalu kemudian pada sequence of explanation itu berarti bagaimana terjadinya banjir itu. Dijelaskan secara kronologis. Mengapa dan bagaimana terjadi banjir itu dijelaskan. Lalu apa isi penutupnya? Bagaimana kalian menutup teksnya itu? Nah, kalau menutup teks itu, pada teks eksplanasi itu kan berupa komentar ya, komentar atau pendapat dari penulis itu. Nah, kalian akan merekomendasikan apa terhadap banjir itu? Nah, pasti secara umum orang berpendapat agar tidak terjadi banjir itu bagaimana? Ya, menjaga lingkungan yang baik gitu ya. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, gitu kan? Nanti pada komentar akhir penulis itu, kalau kalian menulis banjir itu mesti diarahkan ke sana. Agar tidak terjadi banjir yang menimbulkan bencana bagaimana? Ya, difungsikan saluran-saluran air. Kemudian apa? Membuang sampah tidak sembarangan. Jadi memanfaatkan saluran air itu ya untuk saluran air, bukan untuk membuang sampah, kan gitu. Itu yang bisa direkomendasikan, kan gitu kan Anda? Oke. Saya hapus dulu di sini. Cukup sudah ada gambaran ya Nanda ya? Oke. Dan saya kembali ke ya berikutnya sekarang. Nah, ini contoh real ya Nanda pada teks ya Nanda ya. Ini judulnya adalah abrasi. Abrasi itu tergerusnya lahan atau area itu akibat gerakan air laut atau gelombang gitu ya. Nah, pada bagian pernyataan umum itu penulis menjelaskan atau memberikan definisi tentang abrasi itu kan Anda kan. Nah, karena kita akan menulis tentang abrasi. Nah, ini contoh teksnya seperti ini. Contoh teksnya misalnya ya. Nah, yang bagian pertama itu konsep atau definisinya kan Anda ya. Menurut KBBI, arti abrasi atau abrasion adalah proses pengikisan batuan oleh angin, air, atau es yang mengandung bahan yang sifatnya merusak. Secara istilah, abrasi atau erosi pantai menggambarkan pengikisan daerah pantai yang terjadi karena gelombang dan arus laut destruktif. Ya, destruktif itu bersifat merusak. Nah, jadi pada bagian pernyataan umum isinya kira-kira seperti ini, gitu ya. Ini kan konsep abrasi menurut KBBI, ya kan? Kemudian abrasi secara istilah, ini kan? Berarti ini kan menjelaskan konsep atau definisi dari abrasi itu. Tentu kalian bisa menambah yang lain, gitu. Jadi di sini nyata bahwa pada bagian pernyataan umum itu isinya definisi dan penjelasan dari definisi. Nah, semakin tergambar ya Nanda ya. Lalu kita masuk pada struktur teks yang kedua. Urutan sebab akibat ya Nanda ya. Di sini konsepnya a sequence of explanation atau urutan sebab akibat itu adalah penulis memaparkan serangkaian atau urutan mengapa peristiwa atau fenomena itu terjadi dan bagaimana terjadinya, kan begitu kan di sini. Mengapa dan bagaimana gitu. Why then how. Nah,
teksnya seperti ini misalnya Nanda ya. Proses terjadinya abrasi diawali dengan suatu proses lepasnya batuan dari massa induk atau biasa disebut detachment. Selain itu, terjadi perpindahan batu yang sudah terkikis dari suatu wilayah atau kawasan ke wilayah lainnya. Pada bagian ini merupakan transportasi, jadi tanah yang bergerak. Setelah batu berpindah, maka batu yang terkikis akan mengendap atau disebut dengan sedimentasi. Nah, di pantai ini ya. Fenomena-fenomena alam yang menyebabkan abrasi diantaranya adalah pasang surut air laut, ya ini Anda ya, tadi sebab akibat tadi ya. Kemudian angin dari atas lautan yang menghasilkan gelombang serta arus laut yang berkekuatan merusak. Gelombang ya Nanda ya. Nah ini yang menyebabkan abrasi. Kalian bisa menulis dengan kalimat-kalimat lain yang berbeda. Sebab-sebab yang demikian hampir tidak bisa dielakkan, sebab laut memiliki siklusnya sendiri di mana pada suatu periode angin bertiup amat kencang dan menciptakan gelombang serta arus yang tidak kecil. Nah, ini contoh teks yang menggambarkan mengapa dan bagaimana abrasi itu, kan gitu. Tentu kalian bisa terapkan di bidang-bidang lain ya Nanda ya. Ini saya hapus dulu. Baik, kemudian yang ketiga, ini penting juga Nanda, ini yang interpretasi tadi. Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya apa tadi? Closing, ya betul. Apa konsep interpretasi di situ? Interpretasi itu penulis mengakhiri penjelasan dengan ringkas. Pada paragraf ini penulis memaparkan pendapatnya. Kata kuncinya ini Nanda ya. Pendapat penulis tentang peristiwa yang disajikan tadi loh ya. Nah, atau kalau Pak Sarno mengatakan komentar akhir atau final comment. Intinya di sini Nanda. Ya, kalau Pak Sarno baca, berdasarkan pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa abrasi adalah bencana alam yang dapat ditimbulkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Ini bagian esensialnya di sini. Namun menurut pandangan penulis, ini sudah mulai Nanda pendapatnya, namun menurut pandangan penulis, faktor manusialah yang menjadi memperparah terjadinya bencana banjir selain karena faktor alam. Ini contoh saja ya Nanda. Kalau tentu saja ini judulnya bukan abrasi tadi, ini tentang banjir. Sudah sepantasnya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan menjaga lingkungan yang tentunya memiliki manfaat untuk warga di sekitarnya. Nah kan, menjaga lingkungan. Kata kunci pendapat penulisnya kan akan merekomendasikan bahwa kita harus menjaga lingkungan. Lalu berikutnya ini secara teknis saja. Hal ini bisa dimulai dengan mengadakan program penanaman pohon atau reboisasi ya di sepanjang bibir pantai, membuat undang-undang tentang pelarangan penggalian pasir pantai dan pelestarian terumbu karang. Nah, ini dari sini ke sini sesungguhnya kan rekomendasi penulis atau pendapat penulis ya. Biar tidak terjadi abrasi gimana sih kan begitu. Gitu. Jadi di sini letaknya penulis berpendapat. Nah, biasanya hanya satu paragraf gitu ya Nanda ya. Atau bahkan kadang-kadang satu kalimat. Nah, kalau satu kalimat itu ditempelkan di bagian apa tadi Nanda? Ya betul, di bagian a sequence of explanation. Jadi interpretasinya menjadi bersifat opsional. Tapi kalau misalnya kalian punya rekomendasi yang bagus gitu ya, itu bisa dibuat seperti ini. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Sekarang sudah clear ya Nanda ya. Nah, kita akan masuk pada, nah ini yang tadi Pak Sarno katakan. Ini sangat penting Nanda ya. Jadi kalian menulis apapun, teks apapun gitu ya, itu nanti bagian akhir, cara menyimpulkannya itu hanya ada 3 ini. Nah, coba kita cermati. Yang pertama itu summary. Ya kan Anda kan? Summary. Summary itu apa? Menyampaikan butir-butir inti. Jadi ringkasan pembahasan. Kalau tulisanmu itu teksmu itu misalnya berupa artikel ya, artikel atau apa makalah gitu ya, makalah atau penelitian gitu ya.
Itu kan bagian kesimpulan itu sesungguhnya merupakan butir-butir inti dari yang sudah dibahas. Itu. Namanya summary. Ini untuk teks yang jenis-jenis teks seperti makalah, kalau skripsi gitu ya, laporan penelitian gitu. Umumnya orang mengatakan simpulan itu summary ini ya Nanda ya. Padahal masih ada jenis yang lain. Nah, ini yang kedua ini perhatikan. Yang kedua itu adalah restatement. Restatement itu apa Nanda? Statement itu kan pernyataan. Itu pernyataan ulang. Nah, jadi bagaimana cara menyimpulkan dengan restatement? Itu penulis menegaskan ulang tesisnya atau permasalahan yang telah dibahas. Gitu. Misalnya tag apa Nanda ini? Kalau menyimpulkan dengan cara restatement itu. Nah, kelas 10 dulu kalian pernah belajar. Namanya teks eksposisi. Ya kan Nanda kan? Ada reiterasi. Nah, reiterasi itu sesungguhnya kan penegasan tesis. Nah, ini sama. Jadi menyimpulkan dengan restatement itu menegaskan tesis, penegasan ulang. Gitu. Jadi ini contohnya teks eksposisi. Oke, nah yang ketiga adalah final comment. Nah, ini tadi yang Pak Sono katakan, apa isi final comment itu adalah komentar akhir penulis mengenai masalah yang telah dibahas. Nah, ini kan cocok sekali Nanda. Kalian membuat kesimpulan pada teks eksplanasi yang kita bahas, itu kan dengan final comment itu ya. Penulis memberikan komentar akhirnya, memberikan pendapatnya tentang masalah yang dibahas. Jadi bisa jadi ini singkat kan Anda ya. Kalau summary itu kan mesti ada ringkasan butir-butir inti. Restatement itu menegaskan lagi aja. Ini terikat pada tesisnya atau permasalahan yang dibahas. Penegasan ulang saja. Tapi kalau final comment itu bisa jadi berbeda gitu ya. Ada fenomena seperti ini baiknya gimana? Nah, itu final comment gitu ya. Misalnya menulis kalau kalian cari nanti di internet ada aurora atau pelangi misalnya kan begitu indah ya. Bagaimana memberi komentar akhirnya? Komentar akhirnya ya bisakah kita membuat pelangi atau aurora? Tidak bisa tentu saja. Ingat siapa kalian kalau melihat pelangi atau aurora itu? Ingat Tuhan, ingat Allah yang membuat itu. Berarti final comment-nya bagaimana? Ya audien diajak untuk mengakui kebesaran ilahi. Nah, gitu. Bersyukur terhadap penciptaan alam yang begitu indah. Bersyukur diberi kesempatan untuk menikmati fenomena alam yang begitu indah. Nah, gitu kan? Pak Sarno memberikan catatan di sini. Catatannya adalah penyimpulan teks eksplanasi memilih cara ketiga atau cara final comment. Nah, gitu Nanda. Jadi kalian kalau menulis teks, menulis gitu ya Nanda. Kalau mengakhiri itu pilihlah salah satu dari tiga ini ya. Bisa memilih summary, restatement, final comment. Bisa memilih salah satu. Gitu. Jangan semua ketika menyimpulkan harus summary, tidak gitu ya. Nah, summary itu cocok untuk makalah, untuk artikel gitu ya. Restatement itu cocok untuk teks eksposisi. Bisa juga LHO gitu ya Nanda ya. Laporan hasil observasi. Nah, final comment itu cocok untuk teks apa? Untuk teks eksplanasi misalnya. Gitu. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis ya Nanda ya di GC kalian, di Google Class kalian, di komentar itu ya, diskusi kelas itu. Silahkan aja ditulis, Pak Sarno rajin membuka itu ya. Kalau yang kepingin respon cepat ya WA silahkan boleh. Tapi biar diketahui oleh temannya ya ditulis di mana Google Classroom-nya.
Baik, ini bagian D itu fungsi sosial teks eksplanasi. Jadi ini sebenarnya mengulang tadi pernyataan Pak Sarno di awal, di penjelasan awal tadi, bahwa kalian itu sesungguhnya kan sebagai warga masyarakat. Apa fungsi sosial teks eksplanasi? Itu menjelaskan kepada masyarakat tentang proses terjadinya sesuatu menurut prinsip sebab akibat, berkaitan erat dengan fenomena alam, sosial, budaya. Mudahnya gini Nanda, kalau kalian banyak membaca di medsos itu kan sekarang hampir semua warga itu bisa menjadi penulis dan penikmat dari tulisan gitu kan ya. Berita itu begitu cepat karena tersebar melalui medsos. Nah, kalau ada peristiwa yang perlu kalian share kepada masyarakat, lalu kan kalian menulis. Gitu. Nah, bagaimana patokan menulis tadi berdasarkan struktur teks tadi, gitu kan? Jadi kalian kalau menjadi narasumbernya masyarakat, mengedukasi masyarakat itu kan bagus. Nah ini fungsi sosial teks eksplanasi itu. Fungsi sosialnya kalian bisa sebagai pelaku, bisa sebagai pengguna atau user gitu. Bisa. Nah Pak Sarno berharap kalian lebih banyak ya balance lah, paling tidak itu kalian kadang-kadang menjadi user, tapi kadang-kadang sebagai narasumber, penulis gitu ya. Bagus loh Nanda ya. Nah, jadi ini fungsi sosial teks eksplanasi. Jadi kita menjadi warga masyarakat bisa berperan. Perannya bisa sebagai pengedukasi, narasumber, bisa juga sebagai pembaca. Yang tidak boleh itu kan menyampaikan sesuatu yang bersifat hoax atau kabar bohong gitu ya Nanda ya. Itu yang harus kita hindari gitu. Nah, ciri kebahasaannya ini nanti akan kita bahas tersendiri kalau ciri kebahasaan ini ya. Ini Pak Sarno kemarin juga janji ya akan menyampaikan kebahasaan yang lebih cerdas lagi di teks kedua ini gitu. Menggunakan konjungsi, lalu penulisan menggunakan pengurutan ya, kronologi, lalu penulisan bahasa menggunakan kata penghubung, transisi oleh karena itu. Nanti akan kita bahas tersendiri nih. Menggunakan nomina abstrak dan konkret. Nah, ini nanti ya. Pada sesi berikutnya. Nah, sekarang tinggal cara menganalisis teks eksplanasi. Nah, Pak Sarno punya lembar kerja atau sekarang menterengnya itu lembar kerja, dulu LKS ya, lembar kerja siswa. Sekarang LKPD, lembar kerja peserta didik, sama aja sih Nanda ya. Jadi kalau mendengar LKPD ya tidak usah merasa asing bahwa itu lembar kerja peserta didik. Ini nanti kalian setelah ini kan Pak Sarno beri teks eksplanasi, kemudian kalian menganalisis. Nah, format menganalisisnya itu seperti ini Nanda ya. Ada judul analisis struktur teks eksplanasi gitu, kemudian judul teksnya apa ditulis di sini. Penulis teks itu Nanda, bukan kalian ya. Penulis teksnya itu siapa, sumbernya mana. Kalau sumbernya dari internet di sini ya diberi alamat linknya atau alamat webnya. Nah, kemudian ini menuju ke struktur teksnya itu pernyataan umum. Itu kan tadi berisi dua kan Anda ya. Definisi ya. Definisi tentang apa gitu ya. Terus bunyi definisinya itu bagaimana. Terus penjelasan dari definisi. Nah, penjelasan dari definisi itu penjelasan tentang apa saja sesuai dengan teks itu. Di situ penjelasan apa-apa itu ada di situ. Jadi berdasarkan teks yang kamu analisis itu. Kemudian yang kedua itu urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat itu bagaimana terjadinya peristiwa tadi. Ditulis poin-poinnya ini Anda ya. A, B, C, dan seterusnya. Ini poin-poinnya ditulis di sini. Lalu interpretasi. Nah, interpretasi ini sedikit kan Anda. Oh, interpretasinya itu pendapat penulis tentang ini. Apa pendapatnya gitu. Kan tadi
Pak Sarno katakan kalau teks eksplanasi itu menggunakan cara mengakhiri teksnya dengan final comment. Nah, di sini apa pendapat penulisnya itu mengajak apa gitu ya. Nah, gitu. Ya. Nah, oke Nanda, penjelasan Pak Sarno tentang teks eksplanasi seperti ini ya Nanda ya. Tinggal nanti kalian menuju ke Google kelasnya, ya ke Google kelasnya. Kemudian Pak Sarno akan post teksnya, kemudian kalian menganalisis. Oke Nanda, sekali lagi kalau ada pertanyaan tulislah di Google Class. Kalau tidak sabar ingin respon cepat ya silahkan WA Pak Sarno juga bisa kalau ada pertanyaan. Baik, perjumpaan kita pada hari ini cukup sekian Nanda, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.